Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, kita merasa bersyukur pada Allah pada hari ini kita semuanya masih diberikan sehat sehingga bisa hadir di tempat ini. Juga kita merasa bersyukur kita masih diberikan kesempatan juga untuk tetap istiqomah mengikuti kajian Sabtu pagi. Juga tentunya banyak kesyukuran yang lain atas nikmat Allah yang tentu saja tidak bisa kita hitung. Kalau kita hitung nikmatnya apa saja. Yang jelas pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian-kajian seperti biasanya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustaz kita Nur Khalis dan Ustaz Kusmanto sudah tahu semuanya, sehingga kita mulai tepat waktunya jam 5:30 atau jam 5:30, biar nanti kalau ada hal-hal pertanyaan nanti bisa disampaikan. Untuk itu monggo kita buka dulu kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo nanti disiapkan catatan-catatan apa yang perlu, yang penting, sehingga dengan catatan-catatan itu akan mengingat seandainya Bapak Ibu mungkin nanti setelah ngaji ada yang lupa mau direkam atau kalau mau butuh rekaman juga kita juga sudah menyediakan lewat media sosial kita. Sementara ini yang ada Facebook Masjid Mutahhirin, jadi kita punya media sosial, Facebooknya Masjid Mutahhirin juga yang dulu-dulu masih kita simpan juga di media sosial kita di YouTube Masjid Mutahhirin. Ya, untuk yang pertama seperti biasa kita akan lanjutkan dulu ngaji HPT Bapak Ibu, masih melanjutkan kajian yang kemarin. Untuk itu pada Ustaz Kusmanto SAG dipersilakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada mengakhiri sholat. Kita berikan keterangan tambahan. Kalau pada kesempatan kemarin itu kita ambilkan dari putusan tarjih jilid 1, ini kita ambilkan tambahan dari jilid 3 ya. Mengakhiri sholat ya. Salam menutup rangkaian sholat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, artinya kalau yang hingga sampai pada bacaan doa perlindungan pada duduk tasyahud akhir pada rakaat kedua, maka untuk sholat 2 rakaat akhirilah dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri sedemikian rupa hingga pipi terlihat dari belakang. Salam adalah rangkaian terakhir dari ibadah sholat. Salam diucapkan setelah membaca tasyahud, sholawat, dan doa ta'awud atau doa mohon perlindungan itu ya.
Juga setelah itu doa tambahan itu ya, yang wa ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Salam diucapkan 2 kali pertama sambil memutar muka ke sebelah kanan sampai terlihat pipi kanan oleh jamaah di belakang. Dan kedua sambil memutar wajah ke arah kiri sampai terlihat pipi kiri oleh jamaah di belakang. Ini nggih mboten sah ditekoke nggih. Pun ketok dereng pipi kula. Nggih mboten sah. Ini hanya kira-kira kita saja pipi kita. Mboten sarep wis salam olah tekon bubar salatnya ya rusak. Salam diucapkan pada akhir semua sholat, baik sholat munfarid atau sendirian maupun sholat berjamaah bersama. Begitu pula diucapkan baik pada akhir sholat 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat. Nah, ketentuan bahwa sholat ditutup dengan salam disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain ini miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ini dulu pada awal bahasan ini sudah kita sampaikan karena berkaitan hadisnya ini dengan dimulainya atau kuncinya sholat itu ya dari bersuci, kemudian takbir ya, takbiratul ihram, dan penyelesaiannya itu dengan salam. Oleh karena itu jumhur atau mayoritas fuqaha termasuk di dalamnya Imam Malik dan Asy-Syafi'i menegaskan bahwa salam untuk menutup sholat itu wajib hukumnya dan tidak memadai sholat tanpa ditutup dengan salam. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa salam untuk menutup sholat itu hanya sunat dilakukan. Dalam arti sholat sah apabila diakhiri dengan segala perbuatan yang menunjukkan diakhirinya sholat. Ini Imam Abu Hanifah. Ini tidak usah kita bacakan dalilnya ya. Tapi yang jelas ya, kalau hadis ini oleh mayoritas ulama atau ulama-ulama tarjih itu berpendapat bahwa hadis ini ada hadis itu yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah menegur sholatnya seseorang ya. Di dalam hadis itu memang tidak menyebutkan di akhirnya itu dengan salam, tapi karena itu hanya hadis untuk menegur beberapa kekeliruan atau ya, supaya sholatnya itu sempurna. Nah, praktek sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menutup sholat dengan salam, seperti dalam hadis yang tadi itu ya. Kemudian Rasulullah juga dawuh ya, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Oleh sebab itu pendapat Abu Hanifah di atas adalah marjuh, tidak kuat, dan pendapat yang rajih atau yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa sholat itu diakhiri dengan salam, seperti hadis tadi ya, yang ini ya. Ini yang terakhir wa tahliluha at-taslim, yang diakhiri ya dengan salam. Lafal salam kemarin sudah kita sampaikan ya. Ini kita ambilkan dari jilid 3 halaman 587 590. Terusnya Bapak Ibu,
tidak ada perbedaan tata cara sholat. Ya, ini pada akhir HPT Kitab Sholat putusan 42 ya, itu disebutkan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan sholat sebagaimana yang tersebut di atas. Artinya dalam rangkaian yang sudah kita sampaikan itu, bahwa tata cara sholat antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan, dapat dijelaskan dengan 3 alasan berikut ini. Pertama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan ya. Dauhnya menirukan mengikuti sholatnya sebagaimana Nabi sholat. Hadis ini menjadi dalil bahwa sholat wanita sama dengan sholatnya laki-laki, karena Nabi SAW perintahkan agar umatnya mengikuti tata cara sholatnya tanpa memberikan pengecualian. Ini Imam Ibrahim An-Nakhai ya, seorang wanita mengerjakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, pendapat sebuah hadis yang menganjurkan wanita untuk menggabungkan kedua tangannya ketika sujud tidak sebagaimana laki-laki. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Al-Marisil dari Yazid bin Abi Habib. Karena hadis ini adalah hadis mursal, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, ini. Yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ummu Darda ketika sholat sebagaimana duduknya laki-laki, padahal ia seorang ulama wanita. Ini keterangan terakhir dari tentang sholatnya, tata cara sholatnya laki-laki perempuan itu sama. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tambahan keterangan kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan. Makaten nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak dan Ibu, kajian yang pertama tentang PT sholat. Jadi baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sekarang kita akan ngaji bersama Ustaz Haji Mukhlis Abdul Wakil. Nanti disimak. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin kalau ditanya di bulan September itu apa, mungkin sudah. Kalau ada yang nyata, tapi kemarin ada 2 yang stop tanya, artinya mereka bertanya, walaupun ya yang bertanya orang ngaji itu macam-macam ya, tapi paling itu ada perhatian dari 2 orang jamaah yang setor ke saya. Banyak itu saya kasih voucher ya, nanti kalau ada yang setor lagi untuk Ustaz nanti ada vouchernya. Ya mau nanti saya akan aja ditulis sejauh mana kemampuan kita biar kita ingat. Kalau masalah rinciannya apa enggak, kalau baru di akhir-akhir itu di sini masalah jihad dan kayak apa rinciannya karena sudah sampai. Tapi kalau paling tidak diingat itu apa yang kemarin itu. Jadi monggo hari ini tentunya kajiannya nanti lain tentang apa, nanti kita bisa simak bersama. Jadi untuk meningkat waktu, monggo kita silakan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan. Terima kasih.
Saya lupa nggak bawa flash disk soalnya. Ini saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita istirahat sejenak untuk mengaji dari hiruk pikuk kegiatan kita harian. Udara, suhu yang panas, ya. Kegiatan yang tidak pernah berakhir. Nah, sekarang duduk sejenak kita untuk bersama-sama mengistirahatkan fisik, tetapi mengisi makanan rohani kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bersyukur kepada Allah masih bisa sehat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita bersama-sama. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita ini mengambil hikmah. Ya, kalau mengambil hikmah itu ya terserah penceramahnya. Namanya hikmah ya. Masing-masing nanti punya hikmah sendiri-sendiri. Tapi kita akan coba lihat nanti tentang peristiwa Perang Badar yang didokumen cerita itu oleh Ibnu Abbas, peristiwanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada kaitannya dengan Palestina, ibu-ibu. Tidak ada kaitannya dengan Pilpres juga. Ya, tidak usah dibawa ke sana. Tapi kalau terpaksa nanti harus nyangkut-nyangkut ke sana dalam pikiran bapak ibu semua yang buat nopo-nopo. Tapi tidak dalam maksud untuk dua peristiwa itu. Ya. Peristiwa Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Nabi Hijrah di bulan Ramadan di Badar. Badar itu 160-an kilometer dari pusat kota Madinah sekarang ya, atau ya sekitar 158 lebih sekian lah nanti kalau di Google Map itu, dari kota Madinah ke Badar. Kita akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abdullah bin Abbas qala, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abbas, beliau berkata, haddatsani Umar bin Khattab, telah menceritakan kepadaku Umar bin Khattab qala, Umar bin Khattab berkata, lamma kana yaumu badrin, pada saat hari perang Badar itu, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat ilal musyrikina, kepada orang-orang musyrik, wahum alfun, jumlahnya 1000. Jadi ketika beliau berangkat itu sebenarnya bukan untuk perang Bapak Ibu. Ya. Beliau berangkat ke Badar itu untuk mencegat rombongan dagang Abu Sufyan. Makanya persiapannya tidak matang itu Rasulullah itu. Kan tujuannya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kenapa Rasulullah harus mencegat kafilah dagang itu?
karena Rasulullah bermaksud ingin mengambil barang dagangan dari Abu Sufyan. Kenapa diambil? Ini kok jahat sekali Rasulullah, nggak begitu itu. Itu karena Rasulullah katakan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu adalah harta investasi dari banyak orang di situ. Bukan hanya milik Abu Sufyan, tetapi itu milik beberapa orang yang dulu harta ini sebenarnya adalah harta rampasan mereka terhadap hartanya umat Islam yang hijrah ke Madinah. Kan nggak bawa harta mereka. Nah, sementara keuntungan dari dagang itu pun akan digunakan untuk menghadang dakwah Islam itu. Maka kata Rasulullah, itu harta kalian dulu, ya kita ambil saja daripada nanti sampai di kota Makkah dengan keuntungan yang berlipat, akhirnya keuntungannya dibuat menghadang dakwah kita itu. Itu sama dengan kalau perang sekarang itu apa, boykot produknya. Soalnya nanti kalau kita tidak boykot, keuntungan dari produk itu akan digunakan untuk menghancurkan umat Islam. Itu kan begitu argumentasinya biasanya. Ya samalah dengan begitu. Akhirnya berangkatlah Rasulullah itu bersama orang-orang Ansor, Muhajirin dan Ansor. Hanya dengan 2 ekor kuda saja yang ditunggangi oleh Zubair dan Mikdad, dan 70 ekor onta yang masing-masing onta ditunggangi oleh 3 orang. Jadi benar-benar nggak siap itu, dan dengan peralatan yang bukan peralatan perang. Kalau untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan sudah cukup itu. Ya. Wa ashabuhu 319 rajulan. Bersama Nabi itu ada 319 orang. Ya, 319 orang lah, cukup lah itu untuk menghadang. Tanggal 8 Ramadan berangkat. Bulan puasa itu. Kemudian Abu Sufyan itu rupanya sudah mengantisipasi, karena ini jalur yang dilewatinya kan jalur yang dekat dengan kota Madinah. Sementara Madinah ini sudah Islam sudah diterima dengan baik di situ. Orang Islam sudah lumayan banyak. Maka kata Abu Sufyan, ya ini pasti jalur yang tidak mudah dilalui. Bisa jadi nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, misalkan saja dicegat tadi itu. Akhirnya Abu Sufyan mengutus utusan untuk melihat jalan yang akan dilalui itu, untuk memastikan apakah aman atau tidak. Rupanya betul, ketika diutus utusannya mengabarkan ini ada pasukan dari Madinah. Nah, akhirnya Abu Sufyan mengutus lagi utusan satu lagi untuk secepat mungkin ke Makkah mengabarkan kejadian tersebut, sehingga dikirimkanlah pasukan lengkap dengan persenjataan yang siap tempur, ya perbekalan yang amat sangat memadai untuk berangkat menyongsong umat Islam yang sudah lebih duluan mereka di Badar itu. Rasul lihat hitungan Rasulullah ya sekitar 1000-an itu. Nah, disitulah ini hal yang amat penting yang bisa kita ambil hikmahnya habis ini. Ketika melihat seperti itu, gimana kira-kira itu Rasulullah itu? Cemas enggak? Cemas lah Pak, itu gimana? Waduh, sampai Rasulullah harus rapat berkali-kali. Iki lanjut apa balik ke Madinah gitu. Nah, setiap ditanya, ya lanjut Rasul, sudah kepalang basah kita. Ada Abu Bakar, di situ ada Umar, apalagi Umar ditanya. Ditanya lagi, yang jawab orang Ansor lagi, orang Muhajirin lagi. Lanjut Rasul. Karena yang punya kepentingan secara psikologis kan orang Muhajirin, yang dulu memang hartanya sempat diambil oleh mereka. Maka ya walaupun nyawa harus dikorbankan katanya mereka. Cuman Rasulullah itu masih nunggu pendapat orang Ansor.
Karena sebagiannya orang Ansor. Kalau orang Muhajirin kan ya pasti wes lanjut wae kan gitu. Tujuannya tadi itu. Sementara orang-orang Muhajirin belum berpendapat. Rasulullah nanya lagi, gimana pendapat kalian gitu. Sampai akhirnya saat pimpinan dari orang Ansor ini, Nabi, apakah jenengan nunggu pendapat kami, katanya gitu. Tadi nggak berpendapat terus. Kata Nabi, iya, kamulah yang saya tunggu karena kamu orang Ansor. Kamu betul-betul orang Ansor akan melindungi kami ketika kami ada di Madinah. Tapi ini kan sudah di luar Madinah ini. Apakah kalian masih tetap akan bersama dengan kami atau kalian akan pulang, ini masalahnya. Kalau kami di Madinah, kalian sudah berjanji akan melindungi kami di kota Madinah. Tapi ini kan di Badar, jauh dari kota Madinah. Khawatir saya panjenengan akan menarik diri dan bukan kesalahan panjenengan kan, wong panjang ini sudah di luar kota Madinah. Kalau jenengan berarti kundur ya kundur gitu. Nah, tapi apa jawaban saat waktu itu? Kami akan menolong Islam itu baik di dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Nah, tapi tetap beliau dalam posisi yang sangat lemah, sehingga dari kecemasan itu ya fastakbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Beliau langsung menghadap ke kiblat, summa madda yadaihi faja'ala yahtifu bi rabbih. Beliau langsung mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan suara keras kepada Tuhannya. Apa doa Nabi waktu itu yang keras dan ya diaminilah oleh para sahabat? Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, datangkan pertolonganmu sebagaimana engkau telah janjikan kepada kami. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam la ta'budu fil ardi. Ya Allah, kalau engkau hari ini binasakan pasukan Islam, maka aku khawatir tidak akan ada lagi yang menyembahmu setelah ini. Itu luar biasa itu doa ini. Udah doa maksa betul itu. Tanda kecemasan. Famazala yahtifu bi rabbih madda yadaihi mustaqbilal kiblata. Dan itu Rasulullah ulang-ulang dengan tetap mengangkat kedua tangannya dan menghadap ke arah kiblat itu. Hatta saqata ridauhu an mankibaihi, sampai selendang serban baginda Nabi itu jatuh dari pundak beliau itu. Dan beliau nggak kerasa itu karena khusyuknya. Fa'atahu Abu Bakar, maka Abu Bakar mendatangi beliau, fa'akhadha ridaahu fa'alqahu ala mankibaihi. Kemudian Abu Bakar ngambil serban yang terjatuh tadi dan menyelempangkan kembali di atas pundak baginda Nabi lagi. Sambil summa iltazamahu mi waraihi faqal, sambil Abu Bakar itu mendekap Rasulullah dari belakang dan mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbaka. Wahai Rasul, sudah cukup gitu ya. Itu saking nggak berhenti Rasulullah itu. Nah, kita bandingkan sekarang sikap dulu ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, kan tidak langsung menuju ke Madinah. Beliau 3 hari ke Gua Thur, betul ya, bersama Abu Bakar untuk melihat kondisi Makkah, tidak langsung pergi. Beliau mengambil arah yang berlawanan menuju ke Gua Thur. Sementara orang-orang musyrik itu sudah mengendus kemungkinan beliau ada di Gua Thur, sehingga betul-betul pasukan sudah mengepung di situ. Seandainya mereka menundukkan badannya sedikit saja, mereka akan menemukan 2 orang di dalam Gua Thur itu. Dan kecemasan itu dialami oleh Abu Bakar. Abu Bakar takut luar biasa sampai Rasul mengatakan, dah jangan takut, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita.
Ini di Badar sebaliknya, siapa yang cemas? Rasulullah. Siapa yang menenangkan? Abu Bakar. Yang menenangkan Abu Bakar. Rasulullah yang cemas, Abu Bakar yang menenangkan. Di Tsur, Abu Bakar yang cemas, Rasul yang menenangkan. Kira-kira sikap siapa yang paling benar? Halo? Ada dua perilaku yang berbeda. Kalau ditanya sikap siapa yang paling benar, ketika di Gua Tsur, Abu Bakar yang cemas, Rasul yang menenangkan. Tenang, tenang, tenang. Di Badar, Rasulullah yang cemas, Abu Bakar yang menenangkan. Nah, ada dua kondisi yang berbeda. Nah, kalau kita ditanya, kira-kira siapa di antara Abu Bakar dan Rasulullah yang paling benar sikapnya? Tidak mungkin, karena ini ada berbeda itu. Nggak mungkin, kan? Kan sesuatu yang berbeda. Kalau ada perbedaan seperti ini, kita angkat topi lah pada Abu Bakar. Dalam Quran yang disebut dengan ashabi, itu ya cuma Abu Bakar. Sahabat Nabi itu yang didokumen oleh Al-Quran ya Abu Bakar itu, karena kehebatan beliau dalam mendampingi Rasulullah. Tapi kalau ada sikap yang berbeda, sekalipun itu Abu Bakar dengan Rasulullah, maka tentu yang paling benar adalah Rasulullah. Nah, sekarang lihat kondisinya. Kenapa Rasul benar ketika di Tsur, dan kenapa Rasulullah juga benar ketika di Badar? Walaupun Rasulullah punya sikap yang berbeda. Tenang di Tsur, gelisah di Badar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mana yang paling wajar? Ketika jalan usaha sudah buntu, gelisah atau tenang? Biasanya gimana sih kalau kita itu? Kalau usaha sudah buntu nih, tuh. Ini saya sudah janjikan akan mengembalikan hutang nanti sore. Ya, hari Sabtu, Pak, saya akan kembalikan hutang nanti, hutang saya akan saya sahur tuh. Ntar sore, jam 4, ya, asaran dulu lah. Ya. Karena kita kemarin sudah duga-duga bahwa kita pasti adalah yang buat kita kembalikan. Tetangga kita juga yang pinjam sama kita juga janji akan mengembalikan hari Jumatnya, sehingga Sabtu insya Allah sudah ada lah buat kita kembalikan. Nah, ternyata Jumat itu nggak jadi kembalikan tetangga kita, nggak punya duit kita, sudah kadung janji hari Sabtu sore. Wah, itu dah kita berusaha dah, setiap kawan yang kita kenal kita telepon, pinjam dulu. Ya, pinjam dulu. Telepon ke sana kemari, saudara, kawan. Ternyata setiap yang kita telepon, kita mau pinjemin juga, mereka juga punya kebutuhan sendiri-sendiri sehingga nggak bisa bantu kita. Wah, ini ada sepeda motor aja dah digadein. Ternyata lupa bahwa BPKB juga sudah digadean. Dah habis tuh. Jam 4 sudah. Jam 4 tit itu. Sikap mana yang paling wajar? Gelisah atau tenang? Tenang harusnya. Itulah kebiasaan kita. Kalau sudah mentok usaha, kita baru gelisah itu. Tenang sudah, pasrah sama Allah sudah. Kalau sudah begitu, dah terserah Allah saja. Usaha sudah mengalami jalan buntu. Nggak ada lagi yang bisa usahakan. Tenang, pokok engkos dionek ke karo koncoku wis ben. Terserah Gusti Allah. Muga-muga nanti Allah juga akan melunakkan hati orang yang kita hutangi itu. Dah, bismillah, tenang. Itu Tsur, Gua Tsur, dan nggak ada jalan lagi. Ya, nggak ada jalan lagi sudah. Maka udah Abu Bakar tenang saja. Allah bersama dengan kita. Tetapi di Badar lain, Ibu. Di Badar Bapak tuh lain. Di Badar ini memang
Satu dari sisi kekuatan jauh, tapi ada 319 orang. Ya kan? Perang pun juga masih belum disongsong, depan mereka masih ada di depan. Posisi mereka juga sudah mulai aman karena di samping tempat, di samping sumur, air ada. Beda dengan pasukan lawan. Cuman memang masalahnya di sini ini begitu jauh perbandingan pasukan kekuatan itu. Ini sama dengan anak kita itu. Maka sekarang saya tuh nyari skripsi bagus itu susah sekali, Pak. Saya bimbing itu sudah lebih ratusan. Saya di UAD sudah 23 tahun jadi dosen tuh. Semakin ke belakang saya bimbing skripsi mahasiswa itu, semakin turun kualitas itu. Kenapa ini anak-anak nih? Mereka gelisahnya ketika sudah injury time. Dapat surat cinta dari fakultas, kesempatan Anda tinggal 2 bulan lagi, Mas. Kalau 2 bulan Anda nanti nggak selesai, Anda nggak bisa dapat ijazah. Maka silahkan mengajukan pengunduran diri, atau nanti Anda pasrah akan di DO. Baru gelisah, Pak, di situ itu. Tapi ketika semester 1, semester 2, semester 3, 5, tenang saja. Itu masalah. Mereka tenang, oh masih jauh katanya, masih jauh gitu. Alah masih semester 5, masih sekitar ini, nggak berbuat apa-apa. Tenang gitu, ini nggak wajar. Kalau Anda mau gelisah sekarang nih, karena masih ada upaya yang pasti masih bisa kita lakukan. Sehingga wajar kalau kemudian kita khawatir, kita ini, itu wajar tuh. Jangan khawatir ketika sudah mentok usaha, sudah nggak ada lagi manfaatnya, itu cuma pasrah tuh, pasrah saja. Jadi akhirnya apa? Hasilnya betul-betul awut-awutan. Ya. Ilmu ndak ada, mereka itu skripsi buruk. Itu karena tadi apa? Ketika kesempatan masih banyak, gitu ya, tenang Pak, itu mereka kuliah, habis kuliah nanti nge-cafe, nongkrong. Terus kemudian apa, futsal, itu ya, kayak nggak punya dosa itulah pokoknya lah, gitu. Santai-santai, bapaknya di rumah udah kemut-kemut, ibunya di rumah itu. Ya, apa kata bapak ibunya, ya Allah, gitu. Saya nggak akan cerita, capek saya ini. Yang penting anak saya bisa kuliah, lulus, itu mudah-mudahan 4 tahun ke depan keluarga ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena anak saya sudah lulus dari S1. Yang dibiayain rupanya tenang-tenang saja. Gitu. Bapaknya keringat saja disembunyikan kalau pas pulang, harus dilap dulu supaya nggak kelihatan capek. Ya. Supaya apa? Supaya anak masih tetap semangat gitu ya. Gitu, Pak, ini bayar SPP. Ya, nanti saya kirim. Siap, ada sudah. Padahal belum ada itu. Harus nyari hutangan dulu. Iya, SK sudah di bank. Belum kelar buat SPP yang tahun lalu. Ya kan? Ini sudah ternyata bayar SPP lagi itu. Wah, mutar mana lagi ya? Oh, alhamdulillah masih ada sertifikat tanah waris lah. Gitu. Gadiin lagi buat anaknya. Yang di kuliahan santai-santai saja Pak. Itu nggak tepat, nggak wajar. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lihat, fragmen dari potongan sejarah Badar yang pertama. Memang ada kondisi yang berbeda, sikap yang berbeda yang diambil oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi sebuah situasi. Kapan orang harus tenang dan kapan orang wajar kalau dia harus gelisah. Ya. Kalau sudah mentok usaha, ya yang wajar tenang. Karena sudah tidak ada lagi usaha kecuali pasrah. Tapi jangan pasrah kepada Allah selama usaha masih bisa dilakukan. Gitu. Dah pasrah sama Allah sajalah, tidur gitu. Kalau Allah kasih rezeki, kasihlah rezeki. Itu orang sakit saja nggak bekerja, rezekinya datang katanya. Rebahan aja, gitu.
Nunggu, ya nggak begitulah. Kata temannya apa? Jenengan kok hidupnya tenang sekali ya Pak gitu. Ya mau apa yang dipikir itu? Rizki pasti datang katanya. Wah ini rada ruwet itu. Rada ruwet itu ya. Oke. Nah, ketika Rasul berdoa begini ini, apa kemudian? Fa innahu sanun ini Abu Bakar ya. Fa anzalallahu azza wajal. Pada saat itu turunlah firman Allah di surat Al-Anfal ini ayat 9. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ittastaghitsuna rabbakum, ketika engkau beristighosah. Jadi istighosah itu dari kata ini apa? Ada berdoa, ada istighosah. Memang ada tradisi istighosah di sebagian masyarakat kita. Tenen di istighosahan gitu ya. Pernah dengar enggak ini istighosah? Ada bahkan ditambahi belakangnya istighosah kubro itu. Itu berarti doa di lapangan dalam jumlah besar. Nah, doa itu mohon sesuatu agar sesuatu itu hadir. Istighosah biasanya bermohon kepada Allah agar sesuatu itu tidak datang, karena datangnya sesuatu itu menjadikan ancaman buat ini. Itu biasanya istighosah itu dalam bahasa keagamaan kita, walaupun sama intinya istighosah, doa itu sama, isinya berdoa. Ketika engkau semua berdoa ya, ittastaghitsuna rabbakum, kepada Tuhan pemelihara kalian, fastajaba lakum, maka Tuhan pemelihara kalian mengabulkan apa yang telah engkau panjatkan itu. Anni, sesungguhnya saya, kata Allah, mumiddukum, akan mengirimkan bantuan kepadamu, bi alfin minal malaikah, dengan 1000 malaikat murdifin yang akan datang secara bergelombang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah harus kirimkan malaikat sampai 1000? Seandainya Allah kirimkan 1 malaikat, cukup enggak untuk menghancurkan 1000 pasukan musyrik Makkah? Cukup. Bahkan di banyak ayat Al-Quran itu, dulu Allah menyelamatkan utusan-utusannya, menghancurkan sebuah kaum, itu tidak perlu kirim malaikat. Bahkan apa kata Allah? Ya, satu teriakan sajalah katanya. Bisoyhah wahidah. Satu teriakan saja cukup untuk menghancurkan sebuah kaum. Ya, satu teriakan itu bisa gempa bumi itu ya. Sekali saja. Bisa ombak yang menenggelamkan ribuan pasukan Fir'aun. Nggak perlu malaikat memang, yang nggak ada tuh Allah kirim malaikat untuk bantu nabinya. Tapi di sini Allah kirim 1000 tuh. Satu aja cukup 1000. Apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya buat kita, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama tentu kita meyakini bahwa Allah itu punya tentara, punya pasukan lah, yang siap untuk diperintah oleh Allah berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah. Bisa pasukan Allah malaikat, bisa pasukan Allah itu angin, bisa pasukan Allah itu ombak, bisa pasukan Allah itu bumi yang digulung gitu ya. Ya, kita yakin. Tetapi datangnya pasukan Allah itu bukanlah syarat sebuah keberhasilan. Syarat sebuah keberhasilan dan kesuksesan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jangan sampai kemudian kita selalu hanya mengharapkan pasukan Allah itu. Kita yakin Allah punya pasukan, tapi pasukan Allah bukan syarat. Syarat keberhasilan kita ya Allah itu sendiri. Kalau Allah berkehendak, ya, dan kita mengikuti syarat-syarat dari kehendak Allah itu, ya akan berhasil. Jadi Allah itu kalau berkehendak, Bapak Ibu sekalian,
Allah sudah menyiapkan sebab-sebabnya, sehingga kehendak itu pasti terjadi. Nah, beda nanti antara Badar dengan Uhud. Badar itu umat Islam cukup syaratnya untuk menang, tapi Uhud umat Islam tidak cukup syaratnya untuk menang, sekalipun pasukan berimbang. Badar syaratnya adalah kemenangan itu memang mendekat pada Allah, karena bukan terletak pada pasukannya, pada pada tentara Allah, bukan. Syaratnya adalah mendekat kepada Allah. Bahasa kita mendekat kepada ajaran-ajaran Allah, kita pasti sukses. Karena itu syarat. Gitu. Ya, kalau kita kan karena sering nonton TV sama nonton TikTok gitu ya. Kayak kalau sekarang perang Palestina itu, yang viral itu kalau ada burung berbondong-bondong di atas langit Palestina, kayaknya kita sudah bakal menang gitu ya. Ini pasukan Allah gitu ya. Itu viral gitu. Jadi fokusnya di situ kita. Apakah kita bersama-sama sudah memenuhi syarat-syarat kemenangan itu atau tidak? Syarat-syarat kemenangan hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran-ajarannya. Di antara ajaran Islam, syarat kemenangan adalah persatuan. Itu yang Allah tuntunkan di dalam ajaran agamanya. Apakah sekarang Arab sudah bersatu atau belum? Jangan nunggu tadi itu. PR kita hari ini itu. Apakah Allah itu tidak bisa sih ngirimkan pasukannya menghancurkan Israel? Bisa nggak? Bisa juga. Tapi kata Syekhul Asar gimana? Kalau Allah kirimkan tentaranya sebagaimana Badar itu, terus kalian berbuat apa untuk Palestina? Gitu itu. Jadi, ya ini digitukan supaya umat Islam ini bersatu. Karena itu syarat bagi sebuah keberhasilan. Karena persatuan itu yasudduhum ba'duhum ba'do, yasuddu ba'duhum ba'do. Kalian harus saling menguatkan. Itu ajaran agama kita yang sekarang itu tidak diindahkan. Kita hanya dekat dalam munajat doa, tetapi kita tidak dekat dengan ajaran-ajarannya. Nah, itu belum cukup gitu. Buktinya Uhud. Kurang apa doa ketika Uhud? Tapi ketika mereka lebih condong kepada dunia ketimbang misi perjuangan, selesai mereka. Yang sudah hampir menang di depan mata pun kalah tuh. Kalah itu. Karena ketertarikan mereka kepada harta rampasan perang yang begitu banyak ditinggal, akhirnya mereka lupa bahwa Rasul berpesan, jangan tinggalkan tempat kalian masing-masing apapun yang terjadi kecuali atas perintahku. Apa yang terjadi? Mereka lebih condong kepada itu, tinggalkan, lupa mereka dengan pesan Rasulullah, habis mereka. Nah itu karena tentara Allah bukan syarat. Syarat keberhasilan itu ya Allah sendiri. Gitu, mendekat. Ini saya seringkali sampaikan ke mahasiswa, syarat sukses itu bukan karena bapak kita orang hebat, bukan karena kita punya biaya banyak untuk kuliah gitu, bukan karena fasilitas yang lengkap juga. Banyak juga anak-anak yang sukses bahkan kuliah saja di perguruan tinggi yang dikenal aja mungkin enggak itu. Orang ketika dari mana mas itu? Dari sini pak itu kita nggak dengar tuh perguruan tinggi ini ada di pojok mana gitu ya. Tapi dia sukses itu. Ini kan hanya sarana-sarana saja. Tetapi hakikat suksesnya tetap adalah mendekat kepada Allah. Wah, saiki sangel banget ngongkon salat kuwi angel banget, Bu. Kuwi sing dipikirane engko angger rampung kerja di perusahaan besar ngono kuwi.
Ya, gajine sakmene, engko 5 tahun wis duwe mobil, duwe omah, ngono kuwi. Sementara sekarang menjauh terus. Allah perintahkan bangun subuh, sholat subuh, jangan tidur lagi kata Rasulullah. Cepat beraktivitas, manfaatkan waktu sebaik mungkin, wal asri katanya. Jauh. Jadi kalau kemudian sekarang kita sudah mulai cemas itu, piye iki kayak gini nih tuh, angel men. Ayo mas, iki wis duhur. Kita akhiri walaupun masih ada 1/4 jam lagi nih kita masuk. Dah cukupkan sekian, yuk kita berangkat semua ke masjid. Saya berangkat, mereka selesai, tapi ternyata mereka pulang bukan berangkat ke masjid. Piye akhirnya dosen-dosen juga akhirnya enggak ngikut instruksi juga itu. Wah pak, diakhiri ternyata juga enggak berangkat juga, wes dirampungke sampai rampung katanya. Janganlah, tetap apapun ya kita berusaha untuk cuman kurang 1/4 jam ya enggak apa-apa. Yang kedua Bu, dari soal pasukan tadi ya, pasukan Allah. Yang kedua, 1 malaikat saja cukup, kenapa harus 1000? Ya. Dalam perjuangan itu, keterlibatan itu kehormatan. Jadi malaikat itu cukup diutus 1, tapi kenapa 1000? Supaya banyak yang terlibat dalam perjuangan itu. Karena keterlibatan itu adalah kehormatan. Maka dalam perjuangan kebaikan itu jangan lihat kita sekarang ada di posisi sebagai apa dan berapa yang bisa kita abdikan untuk perjuangan. Sekecil apapun, sebagai apapun kita, maka ketika kita terlibat dalam perjuangan itu sudah kehormatan. Jangan diduga loh Bu, nilainya rendah, panjenengan yang datang ke sini, nyampe sini cari sendenan, kemudian baru 1/4 jam langsung ngantuk, bangun-bangun itu sudah kesimpulan, itu pun mungkin kesimpulan cuma 2 saja. Pulang nanti ternyata nyampe rumah hilang juga itu ndak ada artinya. Jangan. Hadirnya panjenengan, sekalipun panjenengan posisinya kayak tadi tuh, duduk, nyampe sini sudah mungkin ngobrol di belakang gitu ya, mungkin gitu ya, karena banyaknya suka ngobrol begitu. Tapi kehadiran panjenengan itu sudah kehormatan untuk perjuangan Islam itu. Saya yakin kok Al-Muthahirin ini, kalau jenengan gantian atau rombongan besok nggak berangkat, sehingga yang berangkat tinggal 2 orang. Bapak cuman pembawa acara sama anak takmir gitu ya, ibu-ibu tinggal 2 orang datang. Kira-kira masih lanjut nggak pengajian itu Pak? Kata ibu yang 2 ini, orang kancane Bu, besok rasa mangkat 2 yuk gitu. Coba kalau lihat kayak begini ini, tanya tuh pada takmir itu, semakin semangat atau semakin nggak semangat Pak kita nyengar itu? Semangat ya Pak ya, semangat. Artinya walaupun panjenengan sekarang cuman hadir doang, gitu ya, itu sudah besar nilainya buat sebuah perjuangan. Maka terlibatlah kita dalam perjuangan itu, apapun posisi kita dan berapapun kontribusi kita. Karena hadirnya kita dalam perjuangan itu adalah kehormatan buat kita. Walaupun Allah mampu kasih 1 malaikat, Allah kirim malaikat supaya ada kebanggaan pada malaikat-malaikat ini, bahwa mereka pernah membantu pasukan Islam untuk memenangkan umat Islam yang serius mereka, supaya Allah itu nama Allah itu tetap tinggi di hadapan umat manusia. Wah, mereka bahkan di ayat yang lagi mana itu 3.000, berapa lagi 5.000. Nah, itu malaikat itu luar biasa, terlibat banyak. Nah, lihat dulu saya pengajian-kajian yang pertama menjelang habis pandemi masih beberapa orang ya Pak ya, belum sebanyak ini. Sekarang begitu banyak gitu.
Ini kalau ngelihat kayak gini, kayaknya syiarnya akan semakin panjang nafas ini. Ya, akan semakin panjang. Tuh. Walaupun ya kita nggak banyak yang muda ya. Ini remaja-remaja putri kan nggak banyak. Tapi nggak usah kecewa. Nggak usah kecewa. Banyak takmir-takmir itu kadang-kadang kalau sudah duduk bersama itu ngeluhnya sama. Angel men yo saiki yo ngajak cah nom-nom nang masjid itu. Ya kita semangatilah takmir-takmir yang lain. Nggak apa-apa Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting pengajian tetap harus hidup. Insya Allah nanti kalau mereka sudah tua, merekalah yang akan teruskan pengajian ini. Mereka belum tua saja. Ya masih muda. Ya biasa biarin aja. Tapi pengajiannya jangan sampai bubar. Pengajian ini dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak muda sekarang yang nanti bakal kalau pengajiannya masih kayak begini, ya paling kita nanti meninggal satu-satu gitu ya. Sampai nunggu mereka tua, kita satu-satu. Ada yang ganti lagi, tetap semangat. Nah, mereka nanti akan tua dan mereka akan ngaji. Ya, karena kita juga kadang-kadang ngaji kalau sudah ya nggak apa-apa lah, maka semangat aja. Ini perjuangan Bapak, perjuangan minimal apa? Untuk syiar agama kita, menyiapkan tempat ini, menyiapkan pengajian ini, agar nanti yang sekarang masih belum berangkat, mudah-mudahan didoakan saja, jangan dinyinyirin. Doakan, mudah-mudahan mereka dengan kok banyak ya pengajian yang ikut, akhirnya orang tertarik juga kan, berangkat. Wah, kehormatan kita hadir dalam sebuah perjuangan walaupun kontribusi kita kecil. Itulah hikmah yang bisa kita ambil ya. Hikmah yang bisa kita ambil. Dan saya lanjutkan satu lagi yang mungkin penting buat kita, Bapak Ibu sekalian ya. Satu lagi, bahwa semangat dan optimisme itu juga syarat sebagai sebuah syarat keberhasilan. Dan semangat dan optimisme itu lahir dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat kepada Allah, hidupnya akan diliputi dengan semangat dan optimisme. Dan itulah syarat keberhasilan. Maka jangan terlampau besar menengok sesuatu yang tidak langgeng, tetapi lebih besar kita harus melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melihat begitu besarnya pasukan musyrik, 1000 pasukan dengan persenjataan yang begitu lengkap ya. Tetapi semangat yang membara di tengah-tengah pasukan umat Islam itu menimbulkan optimisme yang luar biasa bagi mereka itu untuk memenangkan. Doa Rasulullah itu disambut bukan hanya dikirimi malaikat oleh Allah tuh, tapi malam harinya seluruh pasukan itu diberikan rasa kantuk oleh Allah sehingga mereka tidur. Jadi bayangkan besoknya perang, malamnya tidur. Kalau kita besok kita piknik, malam nggak bisa tidur. Baru piknik aja, bukan perang tuh. Maka nanti kalau sudah di bus, tujuan kita piknik itu nanti di bus kita bisa lihat kanan kiri. Iya, karena nanti di objek wisata cuman sebentar, yang lama di perjalanan. Iya toh? Nah kemana sekarang kita nih? Ke Cirebon katanya nih, jamaah saya ke Cirebon tuh, berangkat tadi malam. Iya, karena berangkatnya malam itu dari kemarin nggak tidur kayaknya. Ono senggear marem macam-macam lah itu kan. Ya nggak bisa tidur. Nanti ketika bus sudah datang, mulai duduk, doa bareng-bareng, doa berangkat katanya kan. Disetelkan musik rengeng-rengeng, tidur. Nggak bisa lihat ini karena malamnya nggak tidur ya. Apalagi besok perang Pak, bisa tidur nggak
nggak bisa. Besok harus melawan pasukan yang begitu banyak. Apa kata Allah? Apa Allah yang berikan? Malam diberikan rasa kantuk. Itu di setelah ayat 99, 10, 11, 12 di Al-Anfal. Dikasih tidur oleh Allah supaya apa? Amanatan. Mereka bisa merasa aman, besoknya seger, nyongsong pasukan penuh dengan semangat. Oh, itu luar biasa ya bantuan Allah itu. Ya Allah gitu ya. Ya karena mereka dekat dengan Allah itu. Sahabat-sahabat ini masih tulus ikhlas berjuang untuk Islam. Makanya Allah, ketenangan, optimisme itu hanya diperoleh bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, sehingga orang yang optimis, orang yang bersemangat selalu menengok lebih besar kekuasaan Allah ketimbang sesuatu yang tidak langgeng. Nah, kita ini biasanya kurang bersemangat kalau hadangan di depan kita terlampau besar. Kalau anak-anak kita, kalau bapaknya sudah bilang, "Le, ndak usah kuliah dulu ya, adik-adikmu masih belum selesai SMA-nya, kamu tunda aja dulu." Itu bapak sudah pensiun gitu ya. Itu langsung, anak sekarang tuh langsung pikirannya, "Nggih, Pak." Jadi dia sudah melihat begitu besar hadangan di depan untuk bisa kuliah, ketimbang dia melihat kuasa Allah yang jauh lebih besar. Apa kata anak yang melihat yang sebaliknya, anak-anak yang optimis itu? Mboten napa-napa, Pak, nanti bapak mboten usah biayai kula, saya tak cari biaya sendiri. Begitu itu. Insya Allah Allah bersama kita. Ini keren. Ada enggak orang-orang yang begini nih yang berhasil itu? Banyak. Dia nggak patah semangat dengan kondisi-kondisi yang mungkin buruk bagi keberhasilan kita ini. Waduh, besar sekali hadangan. Tapi dia selalu menengok Allah lebih besar daripada masalah itu. Wah, itu. Tapi ini memang penting untuk kehidupan kita yang sekarang yang sudah mulai tipis semangat optimis untuk hidup itu. Beras larang. Iya, beras larang itu. Apa meneh itu ya. Sekolah larang ranjama. Tak pikir dia ingin negeri wis gratis, ternyata yang bayar. Orang bayar SP itu bayar macam-macam urunane ngono ku ya. Dan macam-macam lah akhirnya gitu. Ya sudah. Nggak usah terlampau dipikir yang itu, pikir yang sisi sebelahnya. Allah Maha Kuasa. Kita harus berusaha sekuat kemampuan kita, berdoa kepada Allah, ikuti jalan yang sudah Allah tunjukkan. Insya Allah beres semuanya ya. Kan sudah mau 2024. Ayo berjuang. Iya, berjuang. Masih ada waktu ini, masih ada 2024. Ganti presiden pasti, karena presiden yang lama sudah tidak boleh nyalon. Ya kan gitu, kan nggak boleh nyalon, itu sudah ada 2 periode. Besok pasti presidennya baru, entah siapa yang jadi. Ya, siapa yang jadi. Jangan lihat kekuatan yang tidak langgeng, lihatlah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimis, ikuti jalannya, mudah-mudahan berhasil. Ngeten Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Ketemu lagi insyaallah nanti kalau Allah izinkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu kajian kita pakai ini telah disampaikan dari Bapak dan jadi dari beberapa contoh tadi saya kira banyak kita temui di masyarakat ya. Jadi ini juga langsung contoh dari
Mas dan juga ini sudah beberapa anggota juga sangat berkontribusi. Kalau kemarin yang ngasih sana itu dari istri Bapak Saifulo sama masih juga di sini, dan pada hari ini hari Sabtu ini Ibu Janti Kristiani yang istilahnya yang memberikan untuk sodakohnya seneknya. Jadi alhamdulillah kita sudah beberapa hampir 2 bulan ini kita terbantu untuk konsumsinya, sehingga ada infak yang sudah kita kumpulkan. Nah itu nanti bisa untuk yang lainnya. Jadi sekecil apapun saya bermanfaat, ya. Tidak harus utuh, tidak harus satu pun. Tadi sampaikan 1-2, kalau nanti kurang 1-2 tinggal 2 orang habis. Tapi disampaikan seperti itu. Monggo nanti kalau Bapak Ibu seberapapun yang ingin berkontribusi apapun, ya, artinya tidak harus niat apapun, nanti bisa menghubungi dari ibu-ibu yang ada di belakang. Nah, contoh yang juga nyata tadi sudah disampaikan Ustaz, jadi kita tidak usah melihat apa yang hambatan terlalu besar. Kalau kita melihat anak takut, tapi kita meninggalkan Allah itu pasti banyak mundur. Makanya saya dan teman-teman di Majelis Ekonomi itu membangun toko itu tidak melihat kanan kiri banyak marak-marak yang lain. Saya percaya ibu-ibu kalau di malaikat yang membantu. Sekarang kalau ibu-ibu di sini itu belanjanya di toko semua sudah, ya pun membantu saya. Sama ini saya sudah berjuang, dan ini semuanya saya rasakan ya niat untuk berjuang tadi menuju ke sholat. Itu salah satu kontribusi, dan kontribusi yang lain saya kira banyak sekali, karena Ibu Fiber itu juga di dalam masyarakat luas, di RT, di RW, ada di organisasi, mungkin di Asia atau yang lain-lain, di Muhammadiyah, itu sangat banyak kontribusinya. Jadi itu beberapa nanti bisa kita pelajari lagi, kita rinci lagi, tapi jangan takut, ya, jangan takut dulu, jangan cemas, ya kan? Nah, walaupun di awal-awal tadi cemas, tapi pada saatnya kita tenang. Pertolongan Allah itu pasti ada. Kita yakin, itu aja. Kita yakin sudah mentok, tetap pertolongan Allah itu ada. Kita yakin. Seperti itu nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, jadi terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Sudah tetap istiqomah bisa mengikuti kajian satu pagi, dan kami selaku penyelenggara Amir Masjid Tohirin PKN banyak terima kasih. Monggo yang mungkin belum hadir kita ajak biar nanti kajian kita, pengajian kita lebih ramai lagi. Tentu terima kasih dan mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Untuk itu monggo kajian kita pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.